Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hafizahul Abdori, NIM 2124101103044 akan coba mempresentasikan atau menjelaskan tugas tentang ORM, Session Cookies, Login Logout, dan Middleware pada Laravel. Jadi di sini mungkin coba saya contohkan dulu mulai dari ORM-nya atau Object Relation Mapping. Saya coba login dulu aja. Nah, oke. Tidak berbeda jauh dengan sebenarnya secara konsep tidak jauh dengan raw query dan query builder. ORM ini sebenarnya tujuannya digunakan juga untuk CRUD. Jadi CRUD itu bisa dilakukan oleh raw query, query builder maupun ORM seperti itu. Jadi di sini contohnya ada yang masih sama dengan yang kemarin, ada di obat, masukkan obat dan pengeluaran obat itu sama tampilannya tuh sama. Jadi yang berbeda hanya pada bagian controllernya, CRUD pada bagian controllernya maupun relasi antar modelnya. Jadi di sini pada pada model, ini saya sudah membuat beberapa model. Jadi di APP model. Nah, di sini sudah ada 4 model yang saya buat di sini. Ada model tipe. Nah, di sini untuk mengatur tabel types, model drag out untuk drag outs, model drag in untuk drag ins, dan model drag untuk drags. Nah, jadi di sini eh, konsep relasi yang saya inginkan adalah di mana pada tabel drag obat ini dia itu memiliki relasi one to many dengan tipe, dan pada drag in dan drag out itu juga memiliki one to many dengan drag seperti itu. Jadi di sini cara penggunaannya adalah menggunakan relasi dan menggunakan function untuk menginisialisasi relasi seperti itu. Jadi misal di sini drag. Nah, drag ini memiliki one to many dengan tipe. Nah, di drugs ini itu sisi yang memiliki tipe. Jadi satu jenis obat memiliki banyak obat. Ya, makanya di sini menggunakan function type. Nah, ini function namanya tuh bebas dipilih apa. Maksudnya diinisialisasikan dengan nama apa, bisa menggunakan apa aja. Di sini saya mencontohkannya menggunakan type. Type terus return saja, langsung return this belongs to the type class gitu. Jadi di sini belongs to, karena drugs ini pada sisi yang many maka dia belongs to. Nah, belongs to-nya kemana? Ke tipe, ke model tipe, dan juga kelas. Ini cara penulisan sintaksnya pada Laravel. Nah, tapi di tipe drugs ini juga memiliki relasi one to many dengan drag in maupun drag out. Bedanya di sini pada tipe yang pada relasi dengan drag in dan drag out, tipe drugs ini memiliki relasi atau sisi yang berada di one. Jadi satu obat itu punya banyak pengeluaran maupun pemasukan. Nah, pemasukan dan pengeluaran itu dimiliki oleh satu obat seperti itu. Jadi di sini itu eh, pada bagian drag in yang saya buat functionnya untuk melakukan relasi dengan model drag in itu menggunakan has many. Jadi drag ini memiliki banyak drug in. Jadi obat memiliki banyak pemasukan obat dan obat memiliki banyak pengeluaran obat. Nah, kalau yang di sini bacanya obat memiliki atau dimiliki oleh satu tipe obat seperti itu. Nah, penginisialisasian relasi ini harus dilakukan oleh kedua belah model. Nah, jadi di sini kalau di drag sudah bikin kayak gini, maka di drag in juga. Nah, drag in itu cuma memiliki relasi dengan drag. Jadi di sini saya menggunakan nama drag seperti itu. Dan dia belongs to drag. Jadi satu drag ins ini dimiliki oleh banyak drag ins ini dimiliki oleh drag. Drag outnya juga belongs to, dan tapi di type-nya yang di tipe itu has many seperti itu. Jadi nama penginisialisasian nama function itu bebas tergantung apa yang ingin dilakukan model itu dengan relasi model yang lain seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu pengaksesan value lain atau kolom di luar tabel itu. Misal di sini ada tipe obat ya, tipe obat di sini, langsung aja ke controllernya. Kontrolnya tidak jauh berbeda, tidak jauh berubah. Cuma di sini contohnya saya contohkan menggunakan
ORM, jadi Object Relation Mapping. Nah, di sini tuh harus menggunakan modelnya dulu. Misal use app model type, harus ada penginjelasan ini. Nah, lalu di sini untuk mendapatkan mengselect semua kolom dan baris pada tabel tipe, langsung aja tinggal type kedua all seperti itu. Ini lebih untuk penginjelasannya lebih mudah. Pemanggilan sintaksnya lebih mudah. Nah, misalnya di sini ada untuk yang store. Store ini untuk melakukan create berarti. Nah, tinggal aja langsung diginikan variabelnya namanya apa nih bebas, saya menggunakan variable type namanya, terus dia menggunakan new type yang artinya dia membuat instansiasi objek baru dari model type itu. Lalu di sini type panah name maksudnya adalah untuk kolom nama dia diisi oleh apa. Ternyata di sini saya mengisi dengan request name itu. Jadi nanti isi dari name adalah name dari requestan pada user seperti itu. Nah, setelah semuanya ini dilakukan penginisiasian. Misal di sini kebetulan di tipenya cuma ada satu kolom, jadi cuma ada satu kali. Nah, lalu selanjutnya di sini adalah menggunakan save. Gitu. Nah, save di sini untuk menyimpan data yang telah dibuat baru pada di sini. Seperti itu. Nah, ini juga sama dengan yang lain. Atau mungkin di sini misal mendapatkan get detail type, gitu kan. Untuk mendapatkan detail tipe yang ingin diubah ataupun diedit gitu. Menggunakan type find, langsung menggunakan parameter ID-nya. Nah, di sini juga. Nah, waktu yang diupdate, setelah divalidasi sampai waktu yang store, dia juga langsung mencari kolom yang dia inginkan untuk diedit. Seperti itu. Berbeda dengan store, karena kalau store data baru, tapi kalau update menggunakan find. Maksudnya menggunakan update, fungsi function update, yang dimana ini harus mencari dulu kolom mana yang ingin diupdate, lalu dipilihlah kolom mana, dipilihlah kolom yang ingin diubah. Misalnya ini menjubah jadi name, pas di save. Dan kalau yang destroy di sini untuk mendelete sama aja langsung cari aja tipe pada kolom kepala pada baris keberapa menggunakan parameter ID lalu delete saja. Jadi untuk CRUD pada bagian ORM itu lebih mudah. Nah, ini misal yang di drag atau di drag itu nanti sama di sini cuma ada bedanya lebih panjang karena lebih banyak kolom yang dimiliki pada tabel drag seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya di sini adalah untuk mengakses kolom lain pada beda tabel. Misal di sini contohnya ada di listnya obat, list drug. Nah, list obat itu yang pada bagian ini. List obat berarti yang obat ini list obat. Nah, pada list obat ini sebenarnya kolomnya kan hanya ada nama obat, deskripsi obat, jenis obat. Sebenarnya ini jenis obat ID. Jadi type ID dan harga obatnya emang ada. Nah, sebenarnya pada kolom itu kan pada kolom yang di jenis obat itu jenis obatnya itu kita menyimpan dengan ID-nya. Lalu kita sambungkan dengan jenis obat. Nah, pada kemarin pada query builder maupun raw query, kita melakukan itu mengakses kolom itu menggunakan konsep join yang dimiliki oleh SQL. Namun pada ORM ini kita bisa menggunakan namanya itu untuk melakukan relasi itu menggunakan function relasi pada setiap modelnya itu seperti itu. Jadi kemarin itu saya misal menginisiasikan menambah kolom baru namanya tipe nama yang itu diambil dari relasi obat dengan tipe obat menggunakan join. Nah, sebenarnya yang dilakukan ORM itu juga sama, melakukan query juga. Cuma di sini penulisan sintaksnya itu berbeda untuk panggilannya. Nah, di sini dilakukan seperti ini. $item. Nah, $item ini kan kumpulan dari ininya, kumpulan dari setiap obatnya. Dilakukan perulangan for each dan dinamakan item. Nah, itemnya lalu di sini untuk mengakses kolomnya menggunakan tanda panah kan. Nah, untuk mengakses kolom di tabel yang lain menggunakan ini item tipe name. Nah, maksudnya adalah pada setiap baris di tabel obat drug itu kita harus panggil dulu nama fungsinya karena di sini pada bagian drug controller model drug di sini namanya adalah type. Jadi itu mengikuti nama ini. Jadi artinya adalah pada saat pemanggilan di view-nya dia harus mengakses nama relasinya dulu. Nah, begitu dia udah mengakses nama relasinya, tinggal tanda panah lagi dan ini adalah name yang ada di nama
obat di jenis obat. Itu. Jadi kan jenis obat juga punya NIM. Jadi dia yang diakses NIM di sini adalah jenis obat. Berbeda dengan NIM yang dari sini. Yang di sini adalah langsung mengakses nama pada tabel obat. Seperti itu. Atau mungkin di sini contoh yang lain adalah pada list yang masukan lah, drag in, backlist drag in. Backlist drag in. Nah, di sini. Nah, di sini juga nih. Pada backlist drag in itu pemasukan obat, list pemasukan obatnya kan pada bagian tabel pemasukan obat, nama obat itu hanya menyimpan ID dari nama obat di tabel obat. Nah, di sini gimana caranya untuk kita menampilkan ini? Caranya adalah menggunakan relasi drag. Ini, drag name. Nah, karena kenapa kok drag di sini? Karena pada model drag in itu kita gunakan fungsi drag untuk melakukan relasi dengan drag seperti itu, menggunakan relasi one to many itu. Jadi pada bagian backlist drag ini ya dia hanya perlu memanggil relasinya lalu memanggil kolom apa yang ingin ditampilkan pada obat misal gitu. Nah, ini misal karena kebetulan aku nambahkannya nama, name, jadi situ yang tampil di sini adalah nama obat seperti itu. Jadi pemanggilannya seperti itu. Jadi perbedaan antara raw query, query builder dengan ORM adalah seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan session. Nah, session yang di sini saya pakai adalah session yang berguna untuk melakukan feedback kepada user, apakah user itu telah melakukan operasi yang benar atau salah, maksudnya berhasil atau enggak, seperti itu. Jadi di sini pada bagian controller, semua controller yang saya buat itu menggunakan session. Atau lebih tepatnya yang pernah saya pelajari yaitu flash session. Artinya pesan sementara yang disimpan pada server lah hitungannya yang nantinya itu hanya bisa dilakukan sekali operasi. Jadi kalau misalnya setiap user itu sudah melakukan satu operasi dan melakukan operasi lain, sessionnya akan terhapus. Jadi dia hanya bisa kebentuk dalam sekali operasi. Seperti itu. Jadi misal contohnya di sini ada bagian yang di tipe obat. Nah, di tipe obat ini metode yang saya gunakan atau function yang saya gunakan untuk melakukan CRUD itu index untuk menampilkan data, create untuk menampilkan form pengisian data baru, store untuk mengirimkan data baru, edit untuk menampilkan form pengeditan, update untuk mengirimkan data edit, dan destroy untuk menghapus. Jadi setiap ada yang namanya kita lakukan operasi, itu kita melakukan operasi yang pada sistem itu dianggap memiliki step session. Tuh. Jadi misal di sini anggaplah saya menggunakan semua konsep itu menggunakan try. Jadi exception-nya itu bisa ketangkap seperti itu. Jadi misal di sini pada index ada error gitu ya, maka dia akan monitor error. Tuh. Contoh simpel yang bisa dilihat adalah ketika kita menambahkan data yaitu function store. Nah, pada function store dia akan mencoba ini semua blok kode ini. Nah, jika ini berhasil maka dia akan meng-return ke rute tipe dengan status berhasil menambah data. Nah, berhasil menambah data ini merupakan contoh penerapan session pada Laravel. Jadi misal di sini, misalkan di sini saja pada bagian jenis obat, tambah jenis obat ini. Oke, di sini kita asal aja isinya, misalnya namanya apa ya? Tyrone Python tambah misal. Nah, di sini akan muncul berhasil menambah data. Nah, ini adalah session. Nah, begitu aku ini refresh, ini akan hilang. Jadi itu di refresh. Nah, dia akan hilang. Dia tidak akan muncul lagi. Nah, caranya memunculkan itu terjadi pada view-nya. Nah, di sini saja saya jelaskan pada di app.blade.php. Nah, app.blade.php kalau misalnya ingat ini adalah tempatnya kita untuk melakukan view templating. Nah, jadi saya taruhnya itu untuk memunculkan itu ada di view templating. Nah, jadi di sini nih pada kolom ini. Nah, seperti itu. Nah, ini tuh adalah kalau session status, artinya session yang terbentuk adalah status, maka kode blok pendalam if inilah yang akan dirender dengan dia isi dari pesannya session itu diambil dengan menggunakan session dalam kurung status. Nah, dia di sini tuh menggunakan konsep ini saya gitu. Jadi
seharusnya tidak akan ada session status maupun error yang akan dirender bersama-sama, karena pada controller dia hanya akan melakukan sekali return. Misal yang di return adalah pada bagian ini, maka dia akan membuat status. Namun jika dia menggunakan di return-nya adalah bagian ini, dia akan menggunakan error with error gitu. Dan di sini ada session error maupun session status seperti itu. Nah, contoh yang lain misal di sini mengedit data. Untuk mengedit data, klik edit aja di sini. Untuk namanya bisa diubah lagi aja menjadi Matwi Wilkins, simpan misal. Nah, setelah disimpan ini ternyata berhasil. Nah, maka dia akan masuk ke return yang berhasil memperbarui data. Atau misal di sini dihapus. Ini yang ini dihapus. Oke. Nah, butuh dihapus. Nah, berubah lagi, berhasil menghapus data. Nah, session yang sebelumnya ketimpa oleh session yang setelah yang dibentuk atau dibuat menggunakan metode delete, destroy tadi itu, berhasil menghapus data. Jadi pada bagian di tipe controller, pada bagian destroy ini ada yang namanya destroy dan delete di sini. Dan dia akan mengredirect dan dengan memberikan status berhasil menghapus data. Akhirnya pada update ini dia menerima, oh ternyata sessionnya kebuka, kebentuk adalah status. Jadi yang render adalah status ini. Dan isinya juga berubah seperti itu. Jadi isi dari status itu akan hanya terrender pada sekali operasi. Seperti itu. Nah, misal saya contohkan aja di sini kita melakukan kesalahan yang tadi misal contohnya waktu di bagian tipe obat yang dihapus misal. Nah, karena kenapa tipe obat yang kapsul ini nggak bisa dihapus? Karena yang di obat itu ada yang menggunakan tipe kapsul. Jadi kalau misalnya menghapus di sini, nanti pada bagian tipe obat akan error. Di bagian obat akan error. Jadi misalnya di sini saya hapus bagian kapsul, nah salah tuh, salah gagal tuh. Jadi di sini warna merah saya bikinnya menggunakan alert danger seperti itu. Nah di sini pesannya berisi dari error yang saya tangkap dari exception. Misal di sini, ini hapus data ya. Nah, misal dihapus. Nah di sini akan melakukan return throwable error. Nah dia akan membuat with error dengan nama isinya ada nama pesannya adalah get message seperti itu. Jadi nanti akan memberikan message seperti ini. Nah ini juga kalau misalnya saya masuk ke halaman lainnya, list obat misal juga akan hilang. Kenapa begitu ya? Yang tadi saya jelaskan, dia akan hanya mengeluarkan beberapa, maksudnya mengeluarkan satu pesan kesalahan atau pesan sukses sekali per operasi yang dilakukan oleh user. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini adalah yang selanjutnya itu menggunakan middleware dan login maupun logout. Nah, gitu. Nah, saya di sini yang saya lakukan adalah menggunakan package library yang disediakan oleh Laravel Breeze. Nah, itu juga ada di Laravel Breeze, ada di bagian starter kit, ada di bagian Laravel ada bagian Laravel Breeze starter kit, Laravel starter kit yang Breeze yang ada di sini. Nah, di sini tuh saya menggunakan autentikasi dari package ini dan ini cukup mudah tapi ya perlu dipelajari lagi mengapa bisa seperti itu. Nah, jadi tampilan yang tadi saya lakukan bisa di logout ya, contohnya logout di sini. Jadi di sini waktu logout tampilan yang diberikan oleh Laravel Breeze default adalah seperti ini. Jadi misal menggunakan email maupun password, bila login maka dia akan berhasil masuk ke dalam sini gitu, masuk ke dalam dashboard lah seperti itu. Nah di sini tuh untuk melakukan autentikasi itu dari Breeze-nya sendiri nanti jika sudah diinstal itu diatur pada controller yang bernama Authenticated Session Controller kayak di sini. Jadi yang index yang create ini digunakan untuk melakukan view aja, menampilkan view-nya aja. Kalau yang bagian store ini menggunakan redirect response, ya maksudnya mengirimkan responsnya, membuat sessionnya, session login. Nah, yang waktu destroy untuk logout-nya sendiri seperti itu. Nah, pada bagian ini request authenticate ini kan sebenarnya tidak kelihatan sih apa sih yang diautentikasi saat login. Nah, pada Laravel Breeze itu diatur pada bagian request, out, login request. Nah, pada login request ini intinya adalah membuat rules, maksudnya membuat rule. Email itu harus diisi, harus string, harus email. Password itu harus diisi, harus string, seperti itu.
Dan di sini ada ada caranya melakukan session di sini pada di sini. Jadi misalnya tadi kalau misalnya saya salah autentikasi, itu juga dari BRIS sudah menangani error-nya. Misalnya di sini saya login menggunakan email yang salah, login seperti itu. Maka di sini akan muncul the credential do not match our record. Ini maksudnya juga bagian dari session, hanya saja ini pesan kesalahan seperti itu. Nah, ya untuk logoutnya juga tadi yang dicontohkan sangat gampang sekali seperti itu. Nah, ketika kita udah melakukan login, maka itu secara default kita berniatan untuk membuat pengelompokan mana saja yang hanya boleh diakses guest, tamu, atau orang yang belum login dengan orang yang telah login, seperti itu. Nah, jadi di sini pada bagian routing, pada bagian root, web app root-nya, nah pada bagian sini itu saya melakukan 2 pengelompokan menggunakan middleware. Jadi middleware ini adalah salah satu pengelompokan routing yang bisa mencegah user yang bukan ranahnya untuk login ke sana, untuk mengakses halaman itu. Dan di sini ada middleware guest, group, function, jadi isinya ini. Jadi yang hanya boleh diakses sama guest itu cuma login. Nah, sedangkan yang kedua adalah middleware-nya auth. Maksudnya auth ini sudah terautentikasi, artinya udah login. Jadi di sini yang saya buat adalah rute yang boleh diakses oleh yang login itu ya logout otomatis. Logout, ya dashboard, tipe, drag in maupun drag out. Jadi artinya untuk mengakses semuanya itu diperlukan login gitu. Jadi misal kita tahu kalau dari sistem ini punya routing namanya dashboard, tapi kita belum login, maka itu nanti oleh Laravel akan diberikan pesan kalau dari orangnya tidak boleh masuk ke itu karena bukan bagiannya. Ini misalkan dia kan login. Nah, kalau misalnya kita ubah ke dashboard tanpa melakukan login, nah dia akan kembali ke login. Dia nggak boleh masuk ke dashboard. Dia nggak boleh masuk ke dashboard karena diberikan middleware oleh sistem. Oh, ini belum terautentikasi, yang artinya nggak boleh masuk ke routing dashboard. Jadi kita harus login dulu untuk melakukan akses dashboard itu. Nah, sebaliknya, ketika kita sudah masuk ke dalam routing yang terautentikasi, kita tidak boleh mengakses routing yang tidak terautentikasi. Nah, di sini kan yang nggak terautentikasi kan guest-nya kan login. Jadi, ketika kita udah login, kita nggak boleh akses login lagi. Itu akan menghasilkan error. Itulah fungsi middleware-nya juga. Tuh, jadi misal di sini kita pakai ke login, masuk ke login, maka di sini baliknya ke dashboard lagi, gitu. Jadi kayak dia tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam login karena sudah melakukan logout, sudah melakukan login. Sedangkan untuk mengakses login maka harus logout dulu. Jadi setelah di sini kita harus logout, maka baru bisa ke dalam login. Nah, seperti itu. Jadi kurang lebih konsep middleware yang saya gunakan pada aplikasi web ini yaitu middleware guest maupun out. Jadi guest itu yang belum login, out yang setelah login. Seperti itu. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.